Shalom buat teman-teman maba yang sudah join, jangan lupa namanya jangan diganti ya, yaitu nama kelompok dan nama. Sekali lagi untuk teman-teman maba yang sudah join, silakan untuk merename namanya menjadi nama kelompok dan nama. Terima kasih. Pengaman ada yang berhubungan gitu. Shalom teman-teman maba yang baru join atau sudah join, silakan untuk merename nama menjadi nama kelompok dan nama. Terima kasih.
Baik teman-teman, kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Shalom teman-teman. Halo, Kak. Apa kabarnya semua? Shalom. Tuhan baik. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Sebagai anak Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua selalu bersukacita dan penuh semangat. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Mikaelin, selaku MC pada acara kita hari ini, yaitu Pena Maba 2021. Puji Tuhan, teman-teman, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, hal ini tentunya tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Baik, teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dan hati yang bersungguh-sungguh. Mari kita datang kepada Tuhan. Shalom teman-teman maba semuanya dimanapun berada. Puji nama Tuhan, kita dapat bersama-sama bersekutu, beribadah pada kesempatan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru Kristen Universitas Negeri Malang. Dan selamat bergabung di keluarga besar Imakris. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati, kita dapat selalu bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita memujikan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Yesus baik, Kau teramat baik Tuhan. Mari Kau yang percaya bersama-sama kita mengucapkan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku agungkan selamanya. Bersama-sama katakan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, bagimu Yesus. Mari teman-teman, kita mau sembah Tuhan, kita puji Dia, naikkan ucapan syukur. Oh Yesus, haleluya, glory bagimu Tuhan, kami menyembahmu. Sungguh Kau Yesus yang baik, Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang perkasa Tuhan, tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu, kebaikanmu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau pujimu, ku mau memujimu, ku selalu puji. Kami menyembahmu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya di Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah setiap kami Tuhan, kami sebentar rindu menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau bersorak lebih lagi untuk kemuliaan nama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau bersorak lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Hidupku bersama-sama pujikan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
percaya bersama-sama kita mau katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Kau pernah berarti di hidupku. Lagi-lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempol mengatakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Bersama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terdahsyat untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Teman-teman masih bersemangat ya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan Yesus. Dan kita bersama-sama akan memujikan Aku Diberkati. Haleluya Tuhan. Kasih setiap menyatakan setiap kali Bapa. Mari kita memuji setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan setia bagiku. Sebab alasanku entah
Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa baik, Engkau Allah yang luar biasa dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan bagi setiap kami untuk dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, biarlah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya sampai kepada kami yang mendengarkan, dan kami mau siapkan hati kami yang terbaik Bapa. Kiranya Engkau yang selalu menjamah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terima firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, tadi kita telah menaikkan pujian-pujian yang begitu indah untuk memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan melihat video pengantar khotbah.
Baik, teman-teman, sebelum Kak Eri menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita, saya akan membacakan profil singkat dari Kak Eri Silvanus. Eri Silvanus adalah seorang coach yang mengambil spesialisasi dalam hal Human Behavior Science. Beliau telah bekerja di bidang pengelolaan sumber daya manusia sejak tahun 2010 dan pernah bekerja di beberapa perusahaan seperti PT Young Multi Sarana di Surabaya sebagai Trending dan Distribution Company dan PT Neo Insan International sebagai Human Capital Management Consultant. Power Karakter Jakarta sebagai Research and Development and one of the team in setting Muri record in Anazing Karakter Talk Senator, dan lain sebagainya. Kemudian selain klien di level perusahaan, beliau juga melayani di level individu seperti Iwan Jinarta sebagai CCD of Brighton Real Estate, Peter Lau sebagai CEO of Master Med Indonesia, Robert Kartika Chandra sebagai pengusaha sarang burung walet, dan lain sebagainya. Kemudian, beliau mengaplikasikan kompetensinya dalam human behavior coaching ke dalam topik profesional, personal development, salesmanship, leadership, serta family and marriage. Beberapa topik yang sering didiskusikan dengan Eri Silvanus antara lain personal development, salesmanship, business and leadership, marriage and parenting. Demikian profil singkat dari Kak Eri. Kepada Kak Eri, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan bicara mengenai satu topik ini. Bentar, nunggu share screen-nya tayang. Nah, topik ini, bahwa posisimu, peranmu sebagai pendidik nanti ya, pendidik di bangsa ini itu sebetulnya lebih penting daripada yang kamu kira. Nah, aku mulai dengan data secara objektifnya dulu sebelum nanti masuk ke firman Tuhan. Di tahun 2018, kalau misalnya bisa kelihatan kecil ini, ada penelitian yang dilakukan di Sumatera Barat. Judul penelitiannya itu analisa pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan individu di Sumatera Barat. Dan hasil penelitiannya itu, salah satu kesimpulannya adalah pendidikan, level pendidikan itu sangat mempengaruhi pendapatan. Jadi kalau pendidikannya SD, SMP, SMA itu akan cenderung punya pendapatan yang lebih rendah daripada diploma 1, 2, 3, S1 dan seterusnya. Habis itu orang yang kerja di desa dibandingkan orang yang kerja di kota itu jumlah pendapatannya juga cenderung lebih besar yang di kota. Ya, aku rasa kita semua merasa ya iyalah gitu. Cuman penelitian ini memastikan bahwa itu bukan cuma asumsi semata, sudah diteliti dan dibikin tabel penelitian surveinya, dan memang ternyata salah satu kesimpulannya bukan hanya tentang wilayah geografis bekerja tadi ya, di kota di desa, tapi level pendidikan itu sangat mempengaruhi pendapatan. Nah, penelitiannya ini memang dilakukan di Sumatera Barat, tapi seperti yang insting kita bersama tahu bahwa ya ini masuk akal lah ya. Orang yang pendidikan terakhirnya itu SD, SMP, SMA, ya kemungkinan besar pendapatannya tidak akan setinggi yang level S1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, oke, ini insting sederhana, tapi sayangnya kita juga punya data yang lain. Tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia, ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik BPS. Data ini diambil BPS keluaran tahun Februari 2021. 75,78% tenaga kerja kita itu lulusan SD, mentok SMA. Paling tinggi SMA. Waktu saya ngomong data-data ini coba bayangkan kehidupan realnya. Jangan lihat angkanya doang. Bayangkan kehidupan realnya.
kalau tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi pendapatan. 75,78% tenaga kerja kita itu lulusan SD sampai SMA. Kalau saya detailkan, itu hampir 50%. Itu paling mentok lulusan SMA, 26,11% itu cuma lulusan SD. Bayangkan pendapatannya kayak apa. Yang lulusan diploma ke atas, D1, D2, D3, 4, S1 dan seterusnya, itu cuma 12,92%. Ada yang tidak lulus SD atau bahkan nggak sekolah. Itu 11,29%. Sekali lagi, waktu saya bicara tentang sajikan data-data ini, jangan lihat angka statistiknya doang, bayangkan realitanya. Kalau level pendidikan sangat mempengaruhi pendapatan, bangsa kita ini 75% lebih maksimum lulusan SMA. Kamu itu aku harapkan nanti lulus, jadi nambahin jumlah yang 12,92% ya kan. Nah sekarang kalau misalnya sebagian besar itu cuma lulusan SMA, bayangkan tingkat ekonominya kayak apa. Saya pernah ngobrol sama Dr. Raya Nugroho, beliau adalah seorang spesialis di bidang Public Policy Society, kebijakan kependudukan. Waktu saya ngobrol sama beliau di podcast saya, dia menyajikan konsep seperti ini. Coba bayangkan ya, kalau misalnya orang tuanya itu penghasilannya SMA, karena dia pendidikannya lulusan SMA. Maka kemungkinan income yang dia punya, itu cuma bisa dialokasikan supaya anaknya juga mentok-mentok pendidikannya SMA. Naturalnya begitu. Make sense ya? Ya karena nggak bisa tinggi-tinggi gitu. Nah kalau anaknya ini SMA, terus nanti dia jadi orang tua, pendidikannya juga penghasilan SMA juga gitu kan. Nah ini akan muter terus kan. Jadi sampai kapanpun yang 75% ini nggak akan naik. Malah kalau misalnya aku nggak tahu ya, apakah kamu termasuk seperti aku dulu begitu. Sekolah itu terpaksa belajar itu karena males lah sebetulnya gitu ya. Maka kalau misalnya orang tuaku SMA, terus aku punya mindset, aduh ngapain sih belajar gitu. Terus orang tuaku juga bilang, pokoknya yang penting haruslah SMA gitu. Maka ada kemungkinan kalau aku cukup kuat karakterku, aku nggak merasa harus lulus SMA loh, betul? Sama aja kok. Lulusan SD, SMP, SMA sama aja kok. Betul? Jadi berpotensi lebih parah lagi loh. Balik lagi ke yang slide selanjutnya tadi. Nah, jadi yang aku ingin tawarkan ke kamu mindsetnya itu begini, peranmu bagi bangsa ini sebetulnya adalah gimana kalau what if, walaupun si orang tuanya itu pendidikan SMA, tapi dia sadar betapa pentingnya pendidikan, lalu dia nabung, dia betul-betul ngencangkan ikat pinggang segala macam sehingga anaknya itu mampu lulus S1. Nah anaknya ini akan belajar bahwa pendidikan lebih penting daripada foya-foya, daripada beli handphone mahal dan seterusnya, gitu kan? Prioritasnya pendidikan. Maka mindset itu akan dibawa ketika dia sebagai orang tua, dia akan punya dana untuk mendidik anaknya, mungkin bisa lebih tinggi daripada dia S2. Ayah saya itu kayak cerita ini, lulusan SMA. Yang saya ingat dari almarhum papa saya itu adalah kalau dia mau bisnis sesuatu, langkah pertama yang dia lakukan itu beli buku. Selalu beli buku. Dia mau terjun bidang apa, dia selalu beli buku. Zaman dulu nggak ada internet kayak kita ya. Jadi aksesnya yaitu buku atau seminar. Dia selalu beli buku. Setelah beli sekian banyak buku yang membahas tentang bisnis yang dia berusaha terjuni, baru dia nyemplung di sana. Nah ya saya sampai terakhir itu lulusan SMA. Tapi semangat belajarnya itu yang saya dapat. Teman-teman, kalau misalnya tahu, saya cuma lulusan diploma 3, baru belakangan sekali usia berapa 29 itu baru jadi sarjana. Itu pun sarjana teologi ya. Nah, bagaimana seorang sarjana teologi ya terus bisa melayani klien-klien seperti tadi itu yang sudah dibacakan?
Rahasianya adalah karena saya belajar. Saya jadi paham terlambat sih, setelah lulus diploma baru sadar pentingnya itu belajar. Jadi bukan gelarnya sebetulnya, tapi saya jadi paham pentingnya pendidikan. Konsepnya itu begini sebetulnya, teman-teman. Kalau pendidikan kita itu bisa meningkat, maka kontribusi atau manfaat yang bisa kita berikan itu juga naik. Ya. Kalau manfaat yang kita bisa berikan ke orang lain itu naik, maka pendapatan kita naik, nah kesejahteraannya jadi naik. Ini loh yang jadi tugas kita bersama sebagai seorang pendidik. Dan konsep ini sebetulnya sudah ada di logo pendidikannya kita, Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang kita itu mendorong. Jadi peranmu sebagai pendidik itu sangat vital. Aku nggak tahu kamu punya mindset apa ketika memutuskan untuk masuk jurusan keguruan gitu ya. Tapi aku berharap di akhir sesi ini aku bisa meyakinkan kamu bahwa peranmu bagi bangsa ini lebih penting daripada yang kamu kira. Oke, mungkin beberapa kamu akan merasa ya itu kan katanya Pak Eri gitu ya. Kamu pasti kenal dengan orang ini, paling nggak familiar dengan wajahnya. Bill Gates, pendirinya Microsoft. Nah, dia setiap tahun sejak tahun 2009 kalau nggak salah, dia itu bikin surat tahunan. Dia punya organisasi filantropis yang concern pada kesehatan dan kesejahteraan, terutama di negara-negara miskin. Nah, bisa dicari sendiri di internet. Tahun 2014 dia bikin surat tahunannya itu yang ngomong satu kalimat yang dikutip terus sampai sekarang. Dia bikin prediksi tahun 2035 nanti, berarti berapa? 14 tahun lagi dari sekarang. There will be almost no poor country di tahun 2035. Akan hampir, bukan tidak ada sama sekali, akan hampir tidak ada negara yang miskin. Nah, kenapa kok ini jadi mengguncangkan dunia begitu pada waktu itu? Karena konsepnya kan seperti yang ini tadi, toh. Kalau pendidikannya si orang tuanya SMA, itu ya dia akan nurunkan generasi yang begitu-begitu terus gitu. Jadi kayak negara miskin itu terkutuk. Yang paham pentingnya pendidikan itu cuma yang negara berkembang, negara kaya. Nah, dia bilang tahun 2035 kamu akan lihat bahwa hampir tidak akan ada negara miskin di dunia. Kok bisa? Dia bilang poin pentingnya itu ada 3. Semoga kamu tidak menyepelekan informasi seperti ini ya, karena ini betul-betul guideline dari orang segede dia, gitu, segede Bill Gates. Dia bilang pilar pertama itu kesehatan. Aku nggak ngerti kamu pernah ngobrol nggak ya sama orang zaman dulu gitu. Dia bilang kalau orang zaman dulu biasanya bilang punya anak itu sebaiknya berapa. Kalau misalnya pernah dengar. Tergantung budayanya gitu. Tapi kalau di budaya Chinese itu dia bilang minimal 5. Kenapa? Kayak meja lah gitu. Meja kan kakinya ada 4. Kalau satunya patah ada 1 serep. Nanti bisa ditempel. Nah, itu mindset dari orang yang hidup di masa ketika susah. Biasanya yang punya mindset seperti itu adalah orang-orang yang menjalani hidup ketika bangsa Indonesia masih di zaman peperangan. Hidup itu susah. Nah, Bill Gates juga mendapatkan kesimpulan yang kurang lebih sama. Orang-orang di negara yang masih sangat miskin, yang tingkat kesehatannya itu sangat rendah, tingkat kematiannya kan tinggi. Jadi kalau bayangkan, kalau misalnya kita itu cuma punya 1 anak, lah anak ini rawan mati. Jadi sebaiknya punya serep. Bikinlah 2, bikinlah 3, bikinlah 4 gitu loh. Mereka nggak mikir memelihara hidupnya seorang manusia itu mahal, enggak. Ya karena make sense. Mau apa lagi? Obat, vaksinasi, nggak ada biaya untuk ke sana. Jadi lebih baik survival chance-nya, kemungkinan untuk selamat mempertahankan generasi itu dengan cara bikin anak yang banyak. Nah, yang Bill Gates temukan adalah ketika organisasi filantropisnya itu mengintervensi kesehatannya di negara itu, maka angka kematiannya menurun. Nah, ketika angka kematiannya menurun, harapan hidup lebih baik itu meningkat. Nah, ketika harapan hidup meningkat,
keinginan untuk punya banyak anak itu menurun. Saya nggak tahu itu real apa enggak, tapi saya nggak mungkin merasa Bill Gates itu bohong gitu kan, datanya juga ada kok. Ketika angka kesehatan itu kematian itu menurun, tingkat harapannya naik. Nah, ini yang unik. Ketika mereka merasa, masa depan kesehatan itu lebih baik kok. Anakku akan lebih sehat, nggak gampang mati, nggak gampang sakit. Nah, mereka mulai berpikir tentang pendidikan yang lebih baik. Nah, fungsi utama dari pendidikan itu membukakan jalan pada apa yang dulu disangka mustahil. Saya nggak tahu kamu dari background seperti apa, level ekonomi ataupun pendidikan orang tuamu. Aku cerita apa yang aku alami, gitu aja ya. Aku cuman lulusan diploma teologi ya, dan itu pun dalam jurusan teologi ya, belajar Alkitab. Normalnya kalau nggak jadi guru di sekolah, ya jadi pendeta. Nggak ada harapan lebih tinggi daripada itu. Hal-hal mulu-mulu berkali-kali ikut seminar yang ngomong kamu bisa lah apa gitu-gitu, itu aku merasa ya itu kan itu untuk orang lain. Itu bukan untuk profil seperti aku. Sampai ketika aku memberanikan diri, menginvestasikan diri untuk ikut sebuah workshop, nabung selama sekian lama, ikut sebuah workshop yang harganya itu puluhan juta. Terus ilmunya itu aku pakai untuk nolong orang. Nah, dari sana terus jadi, ternyata nggak berhenti sampai di situ loh. Ternyata bisa melakukan lebih loh. Jadi pendidikan itu mengubah apa yang dulu disangka mustahil. Katakanlah COVID ini deh. Gitu. Jangankan COVID, di zaman dulu flu aja itu sama dengan 80% mati. Gitu kan. Apa yang memungkinkan sekarang kita nggak takut sama flu? Halah flu. Karena pendidikan, pengetahuan yang membuat orang itu sanggup bikin vaksin. Aku sekali lagi nggak tahu apakah kamu termasuk generasi yang seperti generasiku. Generasiku dan generasi di atasku itu cenderung meremehkan bangsa sendiri. Nggak tahu ya kenapa bisa begitu. Pokoknya yang bagus itu orang Amerika, orang Jepang, Indonesia. Lah nggak sadar apa salah satu yang menciptakan vaksin itu orang Indonesia. Nggak sadar apa zaman sekarang itu banyak startup yang berhasil nembus sampai, kamu tahu kopi kenangan, kopi janji jiwa itu tembus sampai New York loh. Itu orang Indonesia loh. Nah kan ada yang bilang gini, ya lihat aja latar belakangnya apa. Nadiem itu lulusan mana? Harvard. Aku lulusan mana? Gitu kan. Lah problemnya kan di situ. Kebayang yang tadi aku bilang ya. Kita ini cenderung bertahan di nasib yang lama. Kayak gini kan. Aku sekarang tuh kayak apa? Kan selamanya nggak bisa berubah. Gimana kalau mindsetnya tuh ya diubah dong. Gitu. Dari S1 ke S2. Dan mungkin bukan level pendidikannya, tapi apakah terus belajar enggak? Apakah berhenti belajar setelah lulus skripsi, terus ilmunya kita kembalikan semua ke dosen? Itu kan pertanyaannya. Jadi pilar kedua itu pendidikan. Pendidikan akan membuka pada apa yang dulu disangka mustahil. Nah, kalau pendidikan naik, maka kompetensi profesionalnya itu naik. Pengetahuan dan keterampilan kerja itu akan naik, otomatis ini meningkatkan income. Nah, sekarang coba bayangkan, ini sentralnya di mana? 3 pilar. Sebetulnya di sini. Berapa banyak orang Indonesia yang masih menolak untuk divaksin, bahkan masih menolak bahwa ada COVID. Katanya itu rumor politik. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya karena mereka kurang terdidik lah gitu kan. Pendidikan itu membuka jalan pada apa yang dulu disangka mustahil. Jadi, kalau kita bisa menolong bangsa ini lebih terdidik, kesehatan itu akan naik. Kompetensi akan naik. Pada akhirnya kesejahteraan bisa naik. Nah, yang aku senang adalah
Kesimpulan-kesimpulan seperti ini sebetulnya juga berasal dari Alkitab. Musa ya, coba ingat-ingat profilnya Musa. Musa itu arti namanya itu ditarik atau menarik keluar. Kenapa kok dia dikasih nama itu? Karena awal hidupnya waktu dia bayi itu dia ditarik keluar dari air sungai Nil, gitu kan? Tapi Alkitab itu punya segi puisinya. Namanya itu menggambarkan arti hidupnya. Nah, Musa itu terkenal itu karena dia berhasil menarik keluar bangsa Israel dari Mesir. Jadi kayak pas gitu. Nah, salah satu warisan utamanya Musa itu hukum Taurat. Nah, kita merasa zaman sekarang hukum Taurat itu apa sih? Tapi coba bayangkan hukum, kalau coba dibaca kitab Bilangan, Ulangan, Imamat. Coba bayangkan kita baca itu di zaman Israel pada waktu. Bukankah sebetulnya isi dari hukum Taurat itu adalah prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip manajemen pemerintahan, prinsip-prinsip mengenai kebersihan dan kesehatan secara nasional, prinsip-prinsip mengenai moral dan etika. Dan di zaman itu, pertama kalinya dicetuskan konsep Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kok Musa bisa dipakai Tuhan melakukan ini? Karena sebelum Tuhan pakai Musa, membebaskan bangsa Israel, jangan lupa 40 tahun dia dididik di pendidikan terbaik di zaman itu di Mesir, khususnya dalam hal literasi dan konseptual matematika. Kalau baca kitab Bilangan, misalnya kamu pernah baca, itu kan isinya angka gitu ya. Terus habis itu siapa yang nulis semuanya? Itu Musa. Kok bisa nulis? Kok bisa ngerti berapa dibagi berapa kali berapa bangun bait Allah, kayak gitu-gitu kayak apa? Ya karena itu belajar konsep literasi dan konsep matematika. Saya nggak tahu kamu meremehkan itu apa enggak, tapi literasi dan konsep matematika itu adalah 2 dari 3 kompetensi yang diuji di program PISA, Program for International Student Assessment. Sampai sekarang. Yang ketiga adalah literasi finansial, konseptual matematika. Sampai sekarang. Ini dianggap dasar kompetensi terpenting untuk seorang pribadi nanti bisa bekerja dengan baik. Sampai sekarang. Literasi dan konseptual matematika. Musa diperlengkapi Tuhan melalui pendidikan Mesir, sehingga nanti pada akhirnya dia bisa mewariskan hukum Taurat. Apakah cuma Musa? Enggak. Ada lagi loh contohnya, Yusuf misalnya. Ingat, Yusuf paling terkenal tentang apa? Nah, kalau ingatnya cuma karena dia dibuang, salah ingetan. Dia sangat terkenal karena dia berhasil dipakai Tuhan mengelola bencana kelaparan internasional. Memang faktanya begitu kan? Kadang-kadang kita kalau sama Alkitab itu kita tinggalkan tetap di masa lalu gitu. Coba ditranslate, diterjemahkan ke bahasa sekarang gitu kan. Apa yang Yusuf lakukan? Dia mengelola bencana kelaparan internasional bukan untuk negara Mesir aja loh. Mesir dan sekitarnya, berarti kayak Indonesia, Malaysia, Singapura gitu kan. Internasional, bencana kelaparan internasional. Paulus itu dipakai Tuhan menulis 48% dasar pendidikan iman Kristen di Indonesia di Perjanjian Baru kan PL. 48% dasar pendidikan iman Kristen sampai sekarang S1, S2, S3, kalau S4 teologi ya. Kalau belajar tentang filosofi, prinsip teologi ya harus kembali lagi ke tulisan-tulisan Paulus. Nah, kenapa mereka bisa dipakai? Ciri khasnya kan sama. Yusuf itu dididik Tuhan. Dia memang orang Israel, tapi jangan lupa berapa lama dia di Mesir. Di Mesir kan sebagai tahanan. Coba ingat baik-baik, waktu Yusuf di Mesir, dia itu diperlakukan kayak tahanan atau kayak rekan kerja. Ingat? Bukankah semua yang dilakukannya dia berhasil? Sampai Potifarnya senang, sampai kepala penjaranya senang. Sedikit banyak dia akan dapat pendidikan dari ngobrol sama orang-orang yang terdidik ini, gitu kan? Paulus, ya nggak usah cerita tentang Paulus, dia jelas-jelas orang terdidik. Nah, apakah kita terus jadi mendewakan orang-orang seperti Yusuf, Paulus? Enggak. Ini beberapa ayat Alkitab yang kamu bisa temukan di Alkitab. Tentu bukan cuma ini gitu ya. Nanti bisa cari sendiri kalau mau.
Apa yang kita bilang tentang pendidikan? Pengkhotbah 7 ayat 12. Bahasa Inggrisnya menurutku paling jelas, tapi versi bahasa Indonesia juga oke. Cuman bahasa Inggrisnya ini paling klik gitu. Wisdom, kebijaksanaan akan melindungi kamu seperti uang. Pengetahuan dan good sense, nalar yang baik, akan memimpinmu pada hidup. Ya, kita berharap sukses, kita berharap hidup sejahtera. Alkitab juga sudah ngomong, kamu perlu wisdom sama knowledge. Dikejar apa enggak? Apa sebagai prasyarat aja untuk dapatkan gelar? Nah itu dijawab sendiri deh. Amsal 24 ayat 3-4. Keluarga atau rumah dibangun dengan hikmat dan pengertian. Ini kan bahasa puisi ya. Jadi nggak perlulah didefinisikan sebetulnya arti kamusnya apa sih, wisdom, knowledge, hikmat. Bahasa puisi, ngertilah apa yang dimaksud. Keluarga atau rumah, hidup primer kita dibangun dengan hikmat dan pengertian. Apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya, elemen-elemen dalam kehidupan kita akan diisi dengan barang-barang berharga. Matius 28 ayat 19. Pasti sangat familiar, tapi sekarang ingat baik-baik kata kuncinya. Sebab itu pergilah kepada bangsa, segala bangsa di seluruh dunia. Ngapain? Ngajar. Supaya mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan padamu. Dan untuk alasan inilah, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan tuh bukan menyertai kita supaya kita tuh dapat duit. Bukan. Tuhan menyertai kita untuk kita ngajar. Jadi kalau hidup kita itu tidak mendidik orang lain untuk menaati apa yang Tuhan sudah perintahkan ke kita, ya jangan minta disertai Tuhan. Itu itu kayak nggak kerja terus minta duit gitu loh. Ini instruksi kerjanya Tuhan atau job desk kalau misalnya bahasa sekarang gitu kan. Tugasmu nak itu pergi ngajar supaya orang-orang yang kamu ajar itu hidupnya makin taat sama Tuhan. Dan itu alasan inilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Teman-teman, peranmu bagi bangsa ini lebih penting daripada yang kamu kira. Pada akhirnya apa yang aku ucapkan ini bisa terasa sia-sia atau kamu termotivasi. Menurutku itu tergantung pada mindsetmu tentang arti sukses. Apakah kamu hanya mendefinisikan sukses, bayangannya itu seperti foto-foto ini? Ya siapa yang nggak pingin gitu kan ya? Ridwan Kamil itu pebisnis. Nadiem Makarim itu terkenal karena bisnisnya dia di startup teknologi sebelum dia jadi menteri. Mary Riana motivator. Bu Sri Mulyani itu bergerak di industri keuangan bahkan sampai skala internasional sebelum dia jadi menteri. Atau kamu kenal sama orang ini apa enggak? Dia seorang businesswoman namanya Awila Halmatu Sadia. Susah. Ini sengaja aku ambil gambar yang dia punya pesawat. Kalau kamu tahu ini orang Malang. Nickname-nya Crazy Rich Malang. Namanya Gilang Widya Pramana. Aku enggak bilang kamu enggak boleh jadi kayak begini, bukan. Tapi tolong pertimbangkan definisi lain. Kamu masuk ke jurusan apa? Jadikan itu sebagai dasar. Kalau akhirnya jadi seperti ini kayak aku ya, sekolah teologi ya, terus ternyata dipakai Tuhan bukan berkhotbah di gereja, tapi mengajar di dunia usaha. Itu urusan Tuhan, nggak tahu kita akan dibawa kemana. Tapi start where you are. Mulai dari mana kamu sudah ada. Posisimu sekarang di UM. Kalau misalnya Tuhan panggil kamu sebagai pendidik, entah pendidik di sekolah atau pendidik seperti aku di dunia kerja nanti. Semoga definisi suksesnya bukan seperti tadi, yang keren, yang pakai jas, yang terkenal. Aku harap definisi suksesmu itu bukan sebagai pebisnis. Pebisnis itu definisi suksesnya adalah jumlah uang yang dihasilkan. Ya karena dia pebisnis gitu kan. Entertainer itu definisi suksesnya adalah jumlah orang yang terhibur. Ya karena dia entertainer. Digital influencer, jumlah followers. Kamu adalah seorang pendidik. Dan definisi pendidik yang sangat dibutuhkan bangsa ini sebetulnya adalah orang yang mau dipakai Tuhan menghasilkan anak-anak bangsa
yang akan membawa bangsa ini keluar dari ketidaksejahteraan. Teman-teman, ini serius loh. Tolong jangan anggap remeh dan jangan berpikir secara egois. Bangsa ini 75,78%-nya itu lulusan SD, mentok lulusan SMA. Ini klienmu. Lupakan gelar deh. Papaku juga lulusan SMA kan terakhir. Aku juga mentok-mentok di 3, itu pun dalam hal teologi. Yang kamu perlukan, yang kamu perlu fokuskan itu adalah didik mereka supaya mereka suka belajar. Itu peranmu. Kalau nanti kamu lulus sebagai pendidik, terus kamu sendiri nggak suka belajar, mau jadi apa? Aku berharap kamu masukkan kalimat ini baik-baik, terus terjemahkan pakai versimu sendiri. Definisi pendidik yang sukses dibutuhkan bangsa ini. Seperti yang Tuhan sudah berikan contoh di Alkitab. Musa, Yusuf, Paulus. Bukan ke apa yang mereka dapat, bukan. Tapi apakah kamu mau dipakai Tuhan menghasilkan anak-anak bangsa yang membawa bangsa ini keluar dari ketidaksejahteraan. Jadilah pendidik yang menghasilkan Ritual Kamil. Jadilah pendidik yang menghasilkan Sri Mulyani. Jadilah pendidik yang menghasilkan orang-orang yang membawa bangsa ini keluar dari ketidaksejahteraan. Jadi aku menutup khotbahku hari ini dengan kalimat ini. Peranmu bagi bangsa ini itu sebetulnya jauh lebih penting daripada yang mungkin kamu pernah kira. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih karena kami percaya dalam situasi apapun yang Tuhan sudah izinkan di masa lalu kami, bagaimana Tuhan mengizinkan finansial keluarga kami, bagaimana Tuhan mendidik keluarga kami sehingga prinsip pendidikan itu ditransfer ke kami. Tuhan mengizinkan itu, Tuhan ada di sana. Mungkin yang terbaik yang bisa kami punya, tapi Tuhan selalu ada di sana. Tuhan selalu menemani kami, dan Tuhan selalu punya rencana yang cerah buat masa depan kami. Tuhan tolong supaya hari ini bisa jadi momen di mana kami merasa bahwa kami punya panggilan yang lebih penting daripada segala macam status yang nanti Tuhan akan sediakan bagi kami. Sebagai seorang pendidik, entah itu nanti di sekolah, di organisasi pelayanan, di dunia bisnis, peran kami sebagai pendidik adalah sebagai kepanjangan tanganmu untuk mendidik orang lain, supaya mereka bisa jadi lebih baik. Peran kami sebetulnya adalah salah satu pilar penopang supaya bangsa Indonesia itu bukan hanya statusnya yang merdeka, bukan hanya perkembangan itu ada di kota-kota besar seperti Jakarta, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok. Dan kami adalah rekan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa paham itu, sampai saatnya nanti kami bisa klik dengan itu, bisa berjuang untuk itu. Bantu kami supaya kami bisa terlindungi dari mindset-mindset yang salah, godaan dari luar. Untuk kami tetap fokus pada panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Yang merasa terberkati, boleh dong lambaikan tangannya. Boleh dong lambaikan tangannya merasa terberkati. Puji Tuhan, kita semua merasa terberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Eri. Nah, teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk open mic. Kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Kak Eri dengan kata, terima kasih Kak Eri, Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman, dipersilakan untuk open mic.
Terima kasih Kak Eri. Terima kasih Kak Eri. Tuhan Yesus memberkati. Kak Eri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Eri. Terima kasih Kak Eri, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih buat juga, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Eri yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Namun sebelum itu, saya lihat teman-teman dari tadi pada murung-murung ya mukanya ya. Boleh dong kasih senyuman yang paling indah buat Tuhan? Mana nih senyumannya yang paling indah buat Tuhan? Ayo teman-teman. Mana nih senyumnya belum kelihatan? Kasih senyuman yang terbaik buat Tuhan. Ayo dong. Iya. Terima kasih buat teman-teman semua yang tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Untuk acara selanjutnya, untuk kakak-kakak panitia, dipersilahkan. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom. Oke, setelah ini kita akan memasuki Shalom. ice breaking. Shalom. Selanjutnya kita akan ice breaking nih teman-teman. Nah, jadi ice breaking kita hari ini bakalan seru banget karena teman-teman nggak cuman diam aja di tempat, tapi agak sedikit butuh usaha untuk keliling rumah nih teman-teman. Keliling rumah atau keliling sekitar kalian lah ya. Nah, jadi ya. Oh iya, untuk games kita kali ini itu berguna banget untuk keikutsertaan kalian di acara Kemaba kita nanti. Pokoknya pemenang-pemenang dari games ini bakalan kayak punya keberuntungan gitu loh. Jadi setiap nanti kalian masuk ke grup-grup di acara Kemaba nanti, itu bakal ada keuntungan buat grup itu gitu. Jadi kalian bakal jadi ace di acara kita gitu lah setidaknya. Nah, jadi gamesnya itu apa? Langsung aja ya. Gamesnya itu gampang banget untuk teman-teman UM yang pintar-pintar ini. Oke. Nggak harus jalan sekitar sekeliling-sekelilingnya juga bisa kok. Yang nggak bisa ini ya, yang lagi double meeting ya teman-teman. Lu jangan di spotlight dong, ngakunya aku malu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi gamesnya gampang banget teman-teman. Untuk teman-teman yang masuk UM ini ya, pintar-pintar ini pasti bisa lah. Kita cukup buka ayat Alkitab. Nanti setelah itu bentar setelah buka ayat Alkitab nanti teman-teman bisa tinggal cari benda yang ada di ayat Alkitab tersebut. Paham teman-teman? Bisa dimengerti? Paham. Paham Kak. Nah, oke. Nah, setelah itu nggak cuma itu juga, nanti setelah kalian bentar. Oh ya, kalian ada kodenya guys, maaf. Kalian nggak cuma aku kasih tahu misalnya 2 Korintus 5 ayat sekian, baca cari ayatnya, nggak gitu. Jadi ada kodenya teman-teman, biar agak susah ya, nggak gampang-gampang banget gamesnya. Nah, jadi games syaratnya gini. Aku bakalan sebutin deretan angka, kalian catat ya teman-teman. Jadi angka pertama itu nentuin perjanjian lama atau perjanjian baru. Misalnya angka 1 itu perjanjian lama, bukan misalnya, ini angka 1 itu perjanjian lama, angka 2 perjanjian baru. Paham ya teman-teman sampai sini? Paham Kak. Perjanjian lama, Paham, angka Kak. 1, perjanjian 2, Lumayan angka 2. Kak. Oke. Nah, selanjutnya kita bakalan buka kitabnya nih. Misalnya perjanjian lama atau kan perjanjian lama, nanti aku sebut angka berikutnya. Misalnya angka 3. Perjanjian lama itu berarti aku sebut angka 1, terus 3. Nah, di perjanjian lama, kitab ketiga itu apa? Imamat kan? Lagi pada nyari ya, oke. Jadi Imamat, berarti kalian buka perjanjian lama, Imamat, terus nanti selanjutnya aku sebutin angka berikutnya, 15, berarti pasal 15. Nah, kalau misalnya nanti aku sebutin angka berikutnya, 30 gitu, berarti ayat ke-30. Untuk contohnya sudah paham teman-teman? Sebentar Kak. Lumayan. Paham Kak. Antara paham dan tidak. Belum Kak. Jadi, aku bakal ngasih contoh deh kalau kayak gitu. Lagi-lagi Kakak. Oke, jadi aku tuh ngomong apa ya? Aku lupa guys. Oh iya,
contoh. Oke, aku bakal ngasih contoh nih ke teman-teman. Yuk. Contohnya, aku bakal ngasih contoh ke Boy. Halo Boy. Halo. Nah, halo Boy. Halo. Nah, jadi aku bakal nyebutin angka 1, paham ya 1 ya? Ingat ya teman-teman, 1 itu buat clue perjanjian lama, 2 perjanjian baru. Jadi angka 1, habis itu berikutnya urutan ini kitab. Angka 1, angka 1, angka 1, angka 7. Coba Boy, apa itu? Saya tak buka lagi dok. Ya Allah. Bentar. 1, 7 ya, Mbak? Ya, 1, 1, 1, 7. Perjanjian lama. Gak usah pura-pura so inget-inget Boy, buka aja kitabnya Boy. Aduh, bentar ini mengingat saya. Kejadian. Ayat 7. Kejadian 1. 1, 1, 1, 7. Lihat Ingat ayat urutannya. dari Google dong. Bentar. Memang. Lihat ayat dari oh, I see. Aku bikin ya di grup ya, di chat ya. Betul nggak? Ya ampun. Halo. Oke. Ya, on mic. Sebutin ayatnya apa ayatnya? Bentar. Masih 7 maka Allah menjadikan Ayatnya apa cakrawala. Boy? Dari mana itu? Kitab Itu, apa? kan 1:1:1:7. Berarti kan perjanjian lama karena 1, terus kejadian karena 1 juga, terus pasal 1 karena 1 juga, terus 7 ayat 7. Ya kan? Ayat 7 apa Terus ayatnya? ayatnya tuh maka Allah menjadikan cakrawala. Nah, kalau aku nyari cakrawala kan tidak bisa, makanya itu. Dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Dan jadilah air. Botol air yang maksudnya. Oke, ya gitulah kira-kira ya teman-teman ya penjelasannya dari Boy ini, rekan panitia saya ini. Jadi paham ya teman-teman, jadi 1 itu penentu dia perjanjian lama atau baru. Habis itu kitab, baru setelah itu pasal sama ayat. Nanti kalau misalnya udah ketemu, kakak-kakak panitia tolong dilihat ya adik-adiknya siapa yang on cam duluan. Nama, terus ayatnya apa, isinya apa, sama benda yang kalian temukan apa, kasih tahu gitu ya. Enggak ada, jangan raise hand, boleh raise hand. Habis raise hand kalau diperizinkan on mic, silahkan kasih tahu nama, terus ayatnya apa, sama isinya apa, isi dari ayatnya, terus bendanya apa yang kalian bawa. Nggak usah semuanya juga, nggak apa-apa, perwakilan juga teman-teman ya. Oke, siap semuanya? Siap Maba Imakris 2021? Siap. Oke. Yang pertama aku pilih yang gampang-gampang dulu kali ya. 1, 9, 3, 3. Tidak ada pengulangan. 1, 9, 3, 3. Siapa tadi yang udah on mic? Mohon maaf, ini Kafis sama kakak panitia tidak bisa ikut ya teman-teman. Yang udah langsung. Oke, Fidela. Oke. Oh, siapa tadi? Fidela tadi udah on mic duluan, Fidela. Oke. Tadi kalau nggak salah ya Kak ya, kalau nggak salah dengar 1, 9, 3, 3 ya. Iya. 1 Samuel 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lampu ya gimana ya Kak ya? Susah Kak. Oh ini aja. Si. Center. Nah. Oke, catat boy, Fidela boy. Dari mana? FEB. Dari FEB Kak. FEB, oke. Oke, bentar. Sama Fidela, pokoknya nanti ngomong ya. sama Fidela di camp, beruntung banget udah dapat nilai tambahnya banyak ini. Udah ada is-nya soalnya. Oke. Menang. Iya, panitia kan sudah lewat masa-masa mabanya ya teman-teman. Iya, Jadi ya udahlah. Sekarang kita kasih kesempatan ke adik-adik kita ini, oke? Selanjutnya. Yuk, masih banyak yuk. Masih banyak hadiah menanti Anda. Selanjutnya 2,
15, 6, 10. Aku ulangi lagi di room chat kita ya. 2, 15, 15, 6, 6, 10. 10. FMIPA, ayo. FMIPA 1 dari Drill. Siapa tuh? Siapa tuh? FMIPA 1 dulu tadi, Dariel. Oh, Brilian, Dariel. kalian resen dulu. Oke. Oh iya. Ini tadi dari Perjanjian Baru 1 Timotius 6 ayat 10. Benar? Betul? Yap. Bendanya apa bendanya? Bendanya Bendanya dong. ini dari ayatnya itu karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, di sini karena ada uang, saya ngambil uang. Mana uangnya? Ya ampun, akhir Keren, bulan keren. sekali ya. Uangmu akhir bulan sekali. Parah banget Mas Boy. Oh, apa yang penting uang. Siapa coba namanya dari FMIPA tadi? FMIPA 1, panggilannya siapa? Panggilannya Dariel. Oke, FMIPA ya. Oke, Boy catat. Dariel, Dari FMIPA kita sudah punya, dari FEB kita sudah punya jagoan-jagoan ya teman-teman. Oke, next. Ini kayaknya yang sudah ikutan nggak bisa ikutan lagi ya teman-teman, biar afdol pembagiannya, oke? Oke, selanjutnya ini agak sedikit ada effort ya teman-teman ya. Selanjutnya angkanya 1, 7, 19, 29. 1, 7. Iya betul. 1. Saya Kak. Oh, Anita dulu. Oke, Anita apa? Ada nggak alatnya? Ada nggak alatnya? Ada. Langsung Raisan aja ya, nggak usah ngomong langsung Raisan aja kan kelihatan. Oh, tadi itu dari hakim-hakim. Anita on cam dulu, kasih tahu nggak alat bisa, benda. Kak. Nggak bisa kameranya, nggak izin. Kalau gitu nggak ini Anita, sorry ya. Kalau kita mau ngasih tahu ininya, bendanya. Iya. Oh, oke Kak. Oke, sorry Anita. Terima kasih sudah berpartisipasi, makasih banget. Ganti lagi aja, Pak. Iya, masih ada kesempatan nih buat yang bisa on cam nih. Coba dicari. Masih banyak, dia menanti Anda. Rakyat lupa. Oke, kalau gitu kita karena udah banyak yang raise hand, coba yang on mic pertama kali deh kalau kayak gitu. Saya Kak. Iya tadi Kak. Saya Kak. Siapa namanya? Angelika. Angelika yang pertama kali kedengeran dia, aku Angelika. Angelika. Ini berarti perjanjian lama hakim-hakim 19 ayat yang ke-29, sesampai di rumah diambil nyala pisau. Berarti pisau ya Kak ya? Ya, ambil ayo. Kok jadi psikopat dong? Jadi psikopat dong. Udah nyabit pisau dia. Oke, catat berarti Angelika dari FMIPA, Boy. Angelika FMIPA. Oke. FMIPA, oke. Iya, FMIPA nih banyak menyimpan berlian-berlian di dalamnya nih nanti. Oke. Selanjutnya, wah Hafiz FMIPA ya bangga-bangga nih teman-teman. Selanjutnya dari angkanya 1, 33, 1, 33, 2, 4. 1, 3, 3, 2, 4. Langsung sebut nama ya guys, biar kita tahu siapa yang pertama. Langsung. Dan tunjukin barangnya, tunjukin barangnya. Turunin dulu tangan kalian guys. Oh iya, turunin dulu tangannya guys. Ayo, turunin dulu. Ayo, ayo satu, tak hitung ya. Ayo, bentar. Ayo, turunin dulu semua. Angelika. Nah, tak hitung ya. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3, langsung. Ayo, siapa yang langsung on mic sebut namanya aja guys. Sama Resen dulu. Belum pada nemu kah? 1, 3, 2, 4. Saya Kak. Oke. Langsung sebut nama. FMIPA lagi, Sherlita. Allah. Oke, Sherlita. Ada bendanya? Yuk. Tadi, Kak. Coba baca dulu ayatnya. Bentar Kak, salah.
Iya. Oke, teman-teman. Oh, ini ada Firdaus dari teknik. Firdaus dari teknik. Maka ayat berapa lagi tadi? Kita bisa di ini ya, di apa? Off mic-nya dulu, matikan dulu. Ayo Firdaus, Anda, ayo, Tuhan kita sama. Ayo, cepat. Firdaus. Sabar, Kak. Firdaus. Ayo, Ayo Firdaus. Ini jagoannya FT nih. Firdaus. Iya, ayo. Ayo, Anda jangan memalukan fakultas Iya. teknik kan. Mika 2 ayat 4 kan, Kak? Iya, apa itu bendanya? Ada nggak? Tali, Kak. Mana talinya? Mana tali? Tali apa Tali ini, yang Kak? positif aja loh ya. Ini, Kak. Tali persahabatan loh. Mana? Oke, bisa. Oke, boy. Akhirnya teknik. Simpan jagoan kita ini, Firdaus. Yuk, lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Ini bentar ya, nanya ke acara dulu. Waktunya gimana ya acara? Masih banyak kah? Gimana, guys? Apa nama? Oke, satu lagi aja kita nunggu acara jawabannya ya. Oke. Ini juga nggak kalah gampang nih. Angkanya 2, 24, 1, 12. Tuh, masih panjang kata acara waktunya. 2, 24, 1, 12. 2, bosan didengar ya. Ayo siapa nih? FIP belum ada FIP nih. FS juga. Oke, siapa? Namanya? Verlin Abigail. Oke, Verlin. FT lagi. Verlin. FT lagi. Nggak mau kalah cewek-cewek FT, guys. Yuk. Barang itu kertas dan tinta. Ya, jadi ayatnya apa ayatnya dulu? 2 Yohanes 1 ayat 12. Oke, ayat isinya? Baca. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Kertas dan tinta. Oke. Bisa ditulis namanya, Boy. Oke. Verlin dari FT. FT udah ada, FMIPA udah ada. Sama tadi dari mana? FEB juga udah ada. FEB 1, FMIPA 2, FT 2. Ayo yang lain-lain nih, jangan mau kalah nih, guys. Ya, selanjutnya. Next. Selanjutnya. Ini juga nggak kalah gampang nih ayatnya nih. Nggak perlu keliling-keliling dunia, guys. 1, 27, 7, 9. 1, 27, 7, 9. Ayo. Yang HP-nya. Oh, ini kakak visitasinya udah. Oh, ini ada Nuelita dari FT lagi, guys. FT. Ayo Nuelita. Oke, Nuelita. Bisa on mic, sebutkan nama dan ayatnya. Oke. Nama saya Nuelita dari Teknik Sipil. Jadi ini dari Daniel 7 ayat 9 ya, Kak? Iya. Apa isinya? Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini pakaian. Ini kursi, Kak. Bulu domba mana kursi? Bulu domba nggak usah. Bulu domba nggak usah. Oke, FT lagi, guys. Terima kasih. Oke, FT semakin di depan, teman-teman. FT lagi, Nuelita. Next. Ini kayaknya FT udah bisa kita ini kali ya, FT ya, yang FT. Nggak apa-apa deh, biar kita makin ketat bersaingnya, teman-teman. Biar fakultas lain semangatnya masih ada nih. Oke, selanjutnya. Wow, aku kasih apa ya? Oh, nih. Yang aneh nggak? Yang agak aneh ya. 1, udah ya, 19, 26. 1, 19, 26.
Aku, Kak. Oke, Sherlita. Sherlita, oke, Sherlita. FMIPA menyusul, guys. FMIPA menyusul, guys. Tidak mau posisinya tergoyahkan. Kejadian 1 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menerai ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ayo. Tiang garam. Ya, mana garam? Ayo, tiang garam. Loh, ini tiang sama garam loh. Kamu nggak apa-apa garam aja garam. Harus ke dapur dulu toh Kak, ambil garam. Iya. Oh iya, apa-apa. Ayo. Ambil aja. Ini. Bilangin mama, aku mau dapat Bentar ya, Kak. Oke, kita tungguin ya, guys. Oke. Sebentar ya, guys. Kita tunggu garamnya, guys. Sama tiangnya kalau bisa diambil juga. Apa jangan-jangan dia beli ke warung dulu, guys? Beli dulu dong. Dia beli ke warung dulu, guys. Garamnya. Suruh sama tiangnya juga, enggak apa-apa. Ya, aduh jangan dong. Ntar tiang listrik dia bawa lagi. Validasinya nanti mungkin kita lakukan secara bertahap. Entah setiap 2 bulan sekali kita akan akumulasi poinnya atau 3 bulan sekali. Jadi seperti itu ya. Ini yang on mic siapa ya teman-teman? Tolong di mute. Ya host bisa di mute. Oke. Tiang saya ada Kak, apakah mau pinjam? Tiang apa nih? Oh itu udah datang garamnya. Oh garam. Oke. Dimakan ayo. Makan juga lah. Gila ini boy ini. Oke. Berarti udah ada FMIPA ya, boy. Oke, tadi siapa? Sherlita. Oke. Iya, ke depannya nanti ambil barang dulu ya teman-teman, baru kita on mic ya. Biar teman-teman lainnya ada kesempatan buat ikut nih. Oke, selanjutnya. 2 4 4 21 13 2 4 21 13 FMIPA, yuk FMIPA. Udah ada belum bendanya? Oke. Oh iya, barangnya dulu. Ayo, barangnya dulu. Barangnya dulu ya. Yohanes pasal 21 ayat 13. Iya, ayatnya. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Roti. Ikan. Woi, sarapan ikan nggak apa-apa ikan. Ikannya ada ikannya. Ikan ada nggak? Ikannya ikan babi adanya Kak. Wah, leloy. Akuarium. Ini Kak, sebentar. Oh, mana. Ikan babi dong. Ya. Oh my god, niat banget. Oke, terima kasih. Terima kasih Diwada, terima kasih. Ya. Akhirnya FS debut ya teman-teman. Akhirnya FS debut. Orang pertama FS sudah ada ya. Dengan roti dan ikan. Oke. Selanjutnya ini kayaknya terakhir nih. Ini juga gak kalah gampang kalau misalnya aku nunggu lama para batch ini. Ayo yang lain nih yang belum di fakultas apa nih? FIP belum. Terus FIK juga belum. Nah, ayo. Gampang nih, ini gampang banget asli. Aku kasih tau gampang ya, jadi jangan pikir jauh. Jangan yang gampang Kak, ini ultimate mending Gak apa-apa. Ini biar ada fakultas lain yang debut, membuat debutnya. 2 1 11 15 2 1 Saya Kak. Oke, Stefani. Saya Kak. Stefani tadi mana Stefani? Berapa kali? Hadir Kak. Stefani siapa? Tadi dari berubah nih namanya di akunnya, aku bingung. Iya. Saya Kak. Dari Fis. Oh iya, Stefani Fis. Ingat aku mukanya. Dari Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini Kak telinga Kak. Asik. Oke. Stefani, oke. Fis sudah ada Stefani ya, boy. Nah, ini terakhir satu soal lagi nih dari timekeeper kita. Ini butuh effort ya, teman-teman. Ayo. Ayatnya 2 4 12 13 13 13 13
2, 4, 12, 13. Ayo, 2, teman-teman yang 4, sudah 12, menemukan, 13. yang sudah menemukan bisa langsung diambil barangnya. On mic ini So, ada Ayo, Kak. FIP, barang. FIP ada Epafras, FIP. Oh, lagi Epafras. diambil guys. Oh, Kita tunggu lagi ya. Ini udah on mic duluan. Kita tunggu nih Epafras, kita tunggu sampai 5 kayak. 5. Ayo, 1. Loh. 4. 3. Apa Epafras? Epafras. NK. Apa tuh? FIP nih, FIP debutnya, FIP. Apa tuh ayatnya tadi? Yohanes 12 ayat 13. Ya. Isi ayatnya? Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana diberkatilah dia. Ayo, ambil daun. Daun. Iya, kecil. Oke, itu udah ada. Oke. Bisa diterima. Oke. FIP, Epafras. Epafras, oke. Oke, wah, mantap. Oke, Boy, berarti sejauh ini ace kita sudah ada berapa orang, Boy? Jagoan-jagoan kita nih untuk camp. Hitung. FEB 1, FMIPA-nya 2, ST-nya 3. Sorry. Aku Namanya juga dong, jalan. namanya. Oke, jadi yang masuk tadi masuk iya. Pertama Fidela dari FPB. Kedua Dariel dari FMIPA. Ketiga Angelica dari FMIPA. Yang keempat Firdaus dari FT. FT nih. Yang kelima Ferlin dari FT. Yang keenam ada Noelita dari FT. Ketujuh ada Sherlita dari FMIPA. Ke-8 ada Divanda dari FS. Terus yang selanjutnya itu Stefani Silvi dari FIS. Dan yang terakhir Epafras dari FIP. Wah, pas 10 orang berarti ya, Boy. Oke, selamat buat teman-teman yang berhasil. Untuk teman-teman yang lain jangan berkecil hati karena permainan kita masih banyak sampai ke Maba nanti ya, teman-teman. Semangat terus pokoknya. Semangat juga visitasinya nanti. Sampai jumpa di Kemaba teman-teman semuanya. Selanjutnya kita serahkan ke MC kita lagi. Pada MC dipersilahkan. Gimana teman-teman permainannya? Seru nggak? Seru, Kak. Enggak. Seru nggak? Selamat ya yang sudah berikan kakak-kakak panitia tadi. Oke? Iya, Kak. Iya. Ya. Sebelum mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, saya mengingatkan teman-teman untuk melakukan presensi pada link yang sudah panitia sediakan. Kemudian, setelah presensi, teman-teman akan diarahkan panitia untuk visitasi. Sekali lagi, saya mengingatkan teman-teman untuk melakukan presensi pada link yang sudah panitia sediakan. Kemudian, setelah presensi, teman-teman akan diarahkan panitia untuk visitasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Papinya, Warso, dan Warsu yang sudah mensponsori acara ini, serta GBI Diaspora yang telah mendukung acara ini. Jangan lupa juga, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir untuk mengikuti rangkaian acara Pena Maba 2021. Saya Mikaelin, mohon pamit undur diri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Kak. Terima kasih. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Jangan lupa foto bareng dulu ya, teman-teman. Foto. Ini PJ-nya nanti Rival ya, yang foto bareng ya, Rival. Halo, dari Rival. Halo. Nah, nanti Rival yang pandu ya, Rival, untuk foto bareng, Val. Oke. Sip. Kita ada 12 slide ya. Jadi mungkin bisa ditahan ya gayanya sampai 12 slide ini. Karena kita nggak tahu kalian ada di slide keberapa. Oke. Untuk khusus slide 1 ya, teman-teman diharapkan on cam. Kita akan foto bersama. Oke, dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Slide kedua. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3. Slide ke-11. 1, 2, 3. Oke, lalu slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, selanjutnya aku serahkan ke ini ke panitia yang bertugas untuk pengelompokan grup visitasi. Bisa ditunggu ya adik-adik dan kakak-kakak Kavis semua. Iya, Kak. Sip. I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open.
you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Strongholds are broken. Yeah. Oh, I live in my faith. Oh, and nothing is impossible. 'Cause I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Come on, sing it. I believe. I believe, I believe. Yeah. 'Cause I believe. I believe. Come on, keep singing that. I believe. I believe. Come on, how many believe tonight that nothing is impossible for our God? Absolutely nothing is impossible for Him. So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. What man thinks is impossible, would you come tonight and show them that with you, nothing is impossible? Who would like to see that tonight? Come on, these 3 words we're singing, I believe, I believe. It's actually 2 words. I believe in you, 4 words. It's a very simple sentence, but it's a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through, I believe you can do all things, that nothing is impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. I believe, 'cause I believe, I believe. Oh yeah, I can feel it. I believe, I believe. Woo! I believe, I believe. Yeah, yeah. I believe, I believe. We believe you can do all things. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, Woo! I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe in you. We believe in you, Jesus. We believe that nothing is impossible for you, Lord. Hey! Come on, that's it. Let's just keep praising Him for all the things He is doing. Hallelujah! For what He's done, for what He's going to do. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Stronghold. Shalom, buat teman-teman maba yang belum masuk ke breakout room, silakan ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Breakout room udah dibuka, silakan teman-teman join. Terima kasih.